Selamat pagi Kiss Lovers, Jessica Popa kembali hadir menjumpai Anda sekeluarga dalam infotainment kesayangan Kiss Pagi, kisah seputar selebriti. Mengawali aktivitas hari ini, sejumlah peristiwa di dunia artis dan selebriti akan kami sajikan untuk Anda. Taki Malik menjadi perbincangan lantaran sang ayah diduga lakukan kekerasan terhadap istri sirinya. Lalu, Alvin Faiz yang disebut tidak pernah menjadi imam yang baik saat menjadi suami Larissa Chow. Kemudian Ria Ricis yang tengah disibukkan dengan persiapan pernikahannya. Dan juga Atta Halilintar yang berbahagia atas kehamilan Aurel Hermansyah. Dia bilang katanya ulama, kan saya bilang saya nggak mau gitu kan. Tapi dia bilang nggak apa-apa kok, di agama ulama ada sebagian bilang menghalalkan, ada yang bilang membolehkan gitu. Hal itulah yang apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami itu yang menyebabkan klien kami itu begitu ada rasa ketakutan ya, kekhawatiran gitu, ada rasa ketidaknyamanan gitu dalam hal seperti layaknya dipaksa gitu, pemaksaan untuk adanya hal itu ya. YouTuber Taki Malik yang pernah menghebohkan karena pernikahannya dengan Salma Vina, anak dari pengacara Sunan Kalijaga, kini kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan tentang dirinya, tetapi menyangkut sang ayah, Mansyardin Malik, yang diduga melakukan penyimpangan seksual terhadap istri sirinya, Marlina Oktora Kawowong. Hal itu disampaikan oleh Marlina kepada media hari Minggu kemarin. Marlina mengaku menikah secara agama Islam dengan ayah Taki Malik pada Lebaran Idul Adha lalu di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Pusat. Mereka saling berkenalan lewat akun Instagram, di mana Marlina mendapat pesan dari Mansyardin Malik dan mengajaknya untuk menikah. Pernikahan hanya dihadiri oleh kalangan terbatas tanpa dihadiri oleh pihak keluarga besar Mansyardin. Bahkan sang anak, Taki Malik, ketika itu pun tidak hadir. Semula, Marlina menduga keinginannya memiliki suami yang mapan secara ekonomi dan religius sudah tercapai. Namun hal itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena dirinya justru mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Saya dari Instagram, terus dia minta nomor telepon saya, terus dia ngajak ketemu, jatuhnya ta'aruf, menikah, 2 kali ketemu, langsung dia ngajak nikah. Tahun ini singkat ya. Mau 2 bulan dan dia bilang memang sudah proses secara agama, sudah bercerai. Tidak tahu, awalnya dia akan menceritakan, tapi dia bilang butuh proses gitu sampai akte cerai itu sudah selesai. Tapi selama saya menikah 2 hari itu sudah keluar, tapi tidak ada yang dia janjikan gitu. Dia bilang mau dikenalin begini gitu, tidak ada. Karena saya lihat satu, agamanya baik gitu. Saya melihat itu gitu. Makanya saya mau, dan dia bicara ya mau bertanggung jawab gitu kan, mau membimbing saya gitu. Tapi ternyata tidak. Pengacara kondang Sunan Kalijaga yang tidak lain mantan besan dari Mansyardin Malik mengaku terkejut dengan kabar yang menghebohkan itu. Bahkan Sunan lebih terkejut lagi setelah mengetahui pengakuan Marlina Oktora memprihatinkan. Yang sangat saya sayangkan adalah selama ini mungkin saya dan orang-orang yang mengenal Bapak itu adalah seorang sosok yang soleh, seorang sosok yang agamis, seorang sosok yang berhasil mendidik putranya. Namun demikian, apa yang saya dengar dari ibu tersebut ya
sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan, membuat saya rasanya ya percaya nggak percaya ya, tapi karena kita kan orang hukum sudah melihat faktanya apa semua, keterangannya juga mendengar, ya jujur saya sangat menyayangkan. Meski sempat terkait dalam hubungan keluarga di awal pernikahan putrinya dengan Taki Malik, sebenarnya Sunan Kalijaga sudah tidak ingin dirinya dikaitkan lagi dengan keluarga Taki Malik. Meski begitu, Sunan merasa iba dengan nasib Marlina. Dan dia sangat bersyukur jika saat ini dirinya dengan keluarga Taki Malik sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Karena jika mengingat masa lalu, Sunan merasa sangat kecewa. Kita kenal juga nggak kenal dekat ya. Kenal karena waktu itu ada kepentingan putranya ingin melamar putri saya. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dibilang mengenal karakter sosok, karena tuh pada saat itu juga waktunya hanya singkat. Karena dia mintanya ta'aruf kan gitu. Jadi saya tidak sempat mengenal sosok beliau seperti apa gitu. Saya nggak kenal lah, nggak tahu lah gitu. Cuma kan yang saya lihat lihat aja ya. Ya itu tadi seperti saya sampaikan. Terkesannya kan sosok seorang laki-laki yang soleh, yang berhasil mendidik anaknya gitu. Itu saja sih yang sepenglihatan saya. Tapi kalau bagaimana karakternya seperti apa ya saya nggak tahu. Saat ini pihak Marlina mengaku ingin segera bercerai dari pengusaha tambang asal Kalimantan itu. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan dirinya untuk melakukan proses hukum. Karena akibat dari perbuatan Marsyadin itu, Marlina merasa mengalami masalah psikis dan juga harus melakukan pengobatan kepada dokter. Sementara itu, Sunan mengaku tidak akan terlibat dalam proses hukum. Ia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Marlina dan proses hukum yang berlaku. Sudah 1 minggu lebih, sebenarnya dari yang sebelumnya itu saya sudah pisah gitu, tapi dia memohon oke gitu kan, kita baik gitu, kita dari nol lagi gitu. Ternyata dia tidak mau menceraikan, saya udah nggak kuat gitu, saya udah nggak mau ingat, saya udah nggak mau ingat. Adik saya udah trauma. Jadi karena adanya perlakuan itulah, jadi kamu meninggalkan rumah gitu ya? Iya. Jam 12 malam saya pulang dengan saya bawa barang-barang, tapi dia menahan saya. Tapi saya sudah nggak mau gitu, saya sudah tidak mempertahankan rumah tangga. Makanya saya selalu memaksa, ceraiin saya. Kita tentunya akan melakukan upaya hukum ya. Alasannya itu adalah perceraian itu adalah sesuatu hal yang sangat melanggar norma agama, yang sangat dilarang secara norma agama. Waduh, tadi sudah disampaikan sama tim kuasa hukum ya. Kebetulan saya tidak ikut tadi dalam press conference karena saya juga ya buat saya ini kalau memang itu betul ya, itu betul terjadi ya sangat-sangat disayangkan lah dari seseorang yang katanya soleh, katanya juga berhasil membimbing anaknya gitu.